Pace bene, masih di mea culpa. Saya pernah baca satu buku, mungkin para culprit juga sudah. Dalam pendakian gunung ada 3 tipe orang. Dan saya sudah pernah sampaikan ini dalam video. Dan mau kaitkan ini dengan konteks mengikut Yesus. Ada 3 tipe orang yang mendaki gunung. Yang pertama adalah tipe orang yang quitter, berhenti. Orang yang berhenti. Ada gunung, lalu ketika dia sampai di kaki gunung, dia melihat, oh gunung ini tinggi sekali. Kalau saya daki mungkin hari ini tidak akan selesai, persediaan makananku tidak cukup, dan mungkin akan hujan, dan saya pikir akan terlambat pulang ke rumah. Dan dia berhenti, tidak mendaki gunung, sama sekali hanya berhenti di kaki bukit. Tipe yang kedua adalah camper, orang yang berkemah. Orang yang berkemah karena dia sudah merasa cukup. Ketika dia mendaki sedikit, oh dari sini pemandangan sudah bagus. Kalau begitu kita buat kemah di sini saja, karena di sini pun sudah cukup bagus. Sampai akhirnya dia tidak maju, cukup pada pertengahan dari gunung itu, dan ya mereka melihat orang-orang di sini banyak kok sudah berkemah, kalau begitu kita tetap di sini saja. Tipe yang kedua adalah orang yang membuat perkemahan, camper. Tipe yang ketiga adalah orang yang terus mendaki. Bahkan ketika ternyata ada halangan, ada rintangan, dia akan terus mendaki. Karena dia tahu dia adalah seorang pendaki. Dia akan sampai berhenti akhirnya di puncak bukit ketika tidak ada lagi yang harus didaki. Karena memang sebagai pendaki tugasnya adalah mendaki. Dia akan terus, bahkan ketika pemandangan sudah indah, ketika ada tempat yang landai untuk berkemah, dia akan terus mendaki. 3 tipe ini mungkin juga tampak dalam cara kita mengikut Yesus. Ada orang yang berhenti mengikut Yesus karena ada penderitaan. Karena ternyata tidak ada pemenuhan kebutuhan yang selama ini kupikirkan. Kupikir setelah berdoa kepada Yesus, hidupku akan baik-baik saja. Ternyata tidak. I quit. Saya berhenti. Kupikir karena sudah mengikut Yesus, orang-orang akan mencintaiku dan saya akan punya cycle lingkungan pertemanan yang baik. Keluarga aku akan sehat-sehat. Ternyata tidak. I quit. Tipe yang kedua adalah camper, orang yang berkemah. Dia adalah seorang Kristen, seorang Katolik. Dia tahu bergereja sekali seminggu itu baik, dan sekali-sekali pergi. Kalau Natal dan Paskah itu yang paling semangat. Kalau hari Minggu biasa, yang penting kita sudah pergi pada Paskah dan Natal itu. Dia nyaman dengan zona itu karena banyak orang tetangga kita kok tidak pergi ke gereja, toh rezekinya lancar. Itu yang lain tidak aktif juga di gereja, tapi anaknya bagus, sekolah semua baik-baik. Lalu dia berkemah bersama orang-orang yang banyak itu. Karena camper biasanya memiliki banyak teman, termasuk juga quitter. Ada orang-orang sejenis itu yang menjadi hater juga, yang menjadi pembenci. Dan para camper akan merasa selesai di sana dalam pencariannya dan tidak ingin mencari yang lain karena dia ada pada comfort zone, zona yang nyaman. Lalu kita sampai pada pendaki tingkat ketiga itu. Dia akan terus mengikut Yesus dalam penderitaan. Entah dia pernah dikecewakan, sudah mengikut Yesus, toh kena sakit penyakit, keluarga meninggal, rezeki tidak lancar, tetapi saya akan tetap mengikut Yesus karena dalam dirinya saya ingin mengikut dia. Karena saya mencintai dia, saya punya komitmen untuk terus bersama dia. Saya pernah berpikir, misalnya si pendaki ini berkata bahwa kalau saya mengikut Yesus, hidupku akan lebih nyaman, rezekiku akan lancar. Ternyata tidak, tetapi saya tidak akan pergi karena saya adalah seorang pengikut Yesus. Ada 3 tipe pendaki ini, ada 3 tipe pengikut ini yang
kita bisa menyesuaikan, melihat diri kita ada pada tipe yang mana. Apakah saya orang tipe yang berhenti, quitter? Apakah saya adalah orang yang langsam, setengah-setengah oleh comfort zone, camper yang membangun kemah karena sudah langsung merasa cukup dan tidak mau mencari lagi? Atau saya adalah pendaki sejati yang selalu ingin bersama Yesus sampai pada saat nanti saya berkata, selesai sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena hidupku telah berakhir. Sebuah refleksi untuk kita, perjuangan masing-masing, personal, pribadi masing-masing, melakukan pencarian dan perjuangan. Pace e bene.